Di video kali ini saya akan membahas mengenai Kubicos Cloud. Apa itu Kubicos Cloud? Simak terus video saya hari ini. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai Kubicos Cloud. Apa sih Kubicos Cloud ini? Akan saya jelaskan pada video berikut. Jadi, definisi cloud sendiri menurut beberapa sumber adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing sendiri merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Pertama, maka Kubicos mulai tahun 2021 ini menghadirkan layanan Kubicos Cloud untuk mendukung kinerja dari seri software Kubicos-nya. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa layanan Kubicos Cloud itu berbeda dengan Glodon Cloud. Ya. Apabila Glodon Cloud merupakan sebuah tempat pengaturan lisensi Anda, jadi apabila Anda membeli suatu lisensi dari Glodon, maka Anda harus masuk terlebih dahulu ke dalam Glodon Cloud untuk mengalokasikan lisensi yang Anda beli ke user-user Anda. Itu Glodon Cloud. Sedangkan Kubicos Cloud adalah sebuah platform cloud di mana Anda bisa melakukan penyimpanan data-data Anda yang berasal dari software Kubicos Anda, baik itu TAS, TRB, TBQ maupun TME, dan Anda pun bisa melakukan share file tersebut ke dalam rekan satu tim atau rekan di luar tim Anda. Kubicos Cloud ini dapat Anda akses melalui laman cloud.kubicos.com. Anda akan diarahkan ke layar pertama ini, di mana Anda akan memasukkan username dan password Anda. Untuk bisa mengakses ke dalam Kubicos Cloud ini, Anda bisa menggunakan master account Anda atau single user akun Anda yang biasa Anda gunakan untuk menggunakan atau mengoperasikan software Kubicos. Masukkan username dan password, klik login, dan Anda akan masuk ke dalam interface pertama dari Kubicos Cloud. Oke, seperti saya sudah jelaskan di video TAS 2021 apa yang baru. Jika Anda belum melihat videonya, silakan klik di link yang ada di pojok kanan atas. Oke, di dalam Kubicos Cloud ini ada beberapa, saya jelaskan kembali. Ada project space, tempat menyimpan file project berdasarkan tahapan proyeknya. Kemudian ada employee space, tempat single user akun Anda menyimpan filenya ini di sini, di employee space. Kemudian ada share space, ya, tempat project yang dibagikan oleh rekan satu tim Anda dalam satu perusahaan. Outside collaboration, tempat file yang dibagikan oleh teman Anda di luar perusahaan yang sama. Oke, kemudian personal management. Ya, seperti saya jelaskan di video sebelumnya, personal management hanya bisa diakses apabila Anda login menggunakan master account. Apabila Anda login menggunakan single user, Anda tidak dapat menemukan bagian dari personal management ini. Oke, contoh di sini saya akan masuk dengan menggunakan master account, kemudian saya klik login. Oke, setelah saya login, di sini saya bisa menemukan personal management ya. Ini hanya bisa ditemukan jika saya login menggunakan master account. Di personal management ini, saya bisa menambahkan employee, bisa menghapus employee, mengatur apakah mereka bisa mengirim file keluar dari perusahaan, dan juga bisa mengalokasikan berapa space yang bisa mereka terima di cloud ini. Oke, kemudian saya akan login, ya, saya akan logout. Saya akan login menggunakan single user account. Oke, saya misalkan menggunakan single user account yang ini, kemudian saya login. Oke, perhatikan setelah saya masuk ke dalam Kubicos Cloud-nya, personal manajemennya tidak dapat ditemukan. Jadi sudah jelas ya, personal management hanya akan muncul apabila Anda login menggunakan master account. Sekarang kita akan membahas mengenai project space di bagian pertama ini. Jadi pada bagian project space ini, kita bisa menambahkan sebuah proyek yang akan dirunut dari mulai tahapan evaluasi, tender hingga saat konstruksinya. Contoh, di sini saya akan memasukkan nama project baru. Tahapan proyek yang kita pilih, tambahkan member jika perlu, tambahkan keterangan jika perlu, klik OK. Oke, saya akan mencoba membuka proyek yang sudah ada, misalkan proyek gedung ini. Nah, di sini pada project space ini akan ada store by project space, di mana kita bisa menyimpan file berdasarkan runutan tahapannya, mulai dari tahapan evaluasi, ya,
Di sini kita bisa masukkan filenya. Kita bisa mulai masukkan juga pada tahapan tender, gambar proyek, submission tendernya, tender dokumen, dan lain-lain, file kontrak, file material konstruksi, file pembayaran, dan lain-lain. Jadi semua jenis file bisa dimasukkan ke dalam tahapan project space ini. Tidak hanya file Cubicos yang bisa disimpan di sini, tapi juga file dalam bentuk lain, misalkan Excel, Word, PDF, gambar CAD, dan lain-lain bisa dimasukkan ke sini. Oke, di bagian atas ini ada merupakan yang aktif adalah bagian dari project file, kemudian ada project member untuk mengetahui siapa saja yang menjadi bagian dari proyek ini yang diatur oleh administrator. Oke, jadi di sini kelihatan ada dua member, yaitu supervisornya dan member lainnya. Oke, kemudian ada log untuk mencatat setiap kegiatan pada tahapan project space ini. Kemudian ada juga recycle bin untuk melihat setiap file yang dibuang dari project space ini. Di mana di sini juga kita bisa restore, kembalikan ke foldernya, atau kita bisa hapus secara permanen. Oke, berikutnya adalah employee space. Pada bagian employee space ini, kita bisa melihat direktori dan daftar semua file yang kita upload ke dalam Cubicos Cloud ini. Utamanya adalah file-file dari software Cubicos, baik itu TAS, TRB, TME, dan TBQ. Untuk mengupload file ke employee space ini, Anda bisa menggunakan fungsi upload di sini. Anda bisa menggunakan upload file atau upload folder. Ini berlaku untuk semua file TAS, TRB, TME, dan TBQ. Namun, khusus untuk dari TAS versi terbaru, ada tombol khusus di bagian start menu ini. Jadi di bagian thumbnail recent project ini, jika kita arahkan mouse ke bagian pojok kanan bawahnya ada fungsi upload. Nah, ini sama dengan upload yang di tombol biru tadi, namun di sini dedicated khusus untuk yang berasal dari TAS ini, ya. Bisa langsung upload dari TAS-nya itu sendiri. Nanti akan sama-sama masuk ke dalam directory employee space ini. Ya, jadi di employee space ini ada nama projectnya, ada tanggal dimodify-nya, ada tanggal pertama kali dibuatnya, ada ukuran projectnya, dan ada action. Action ini ada pilihan untuk download, ya, untuk mendownload file yang ada di sini ke lokal PC Anda. Ada pilihan untuk menghapus filenya. Khusus untuk TAS, catatan khusus untuk TAS, ada pilihan lainnya yaitu preview project untuk melihat projectnya langsung di sini. Ada share untuk men-share filenya ke user lain atau keluar perusahaan. Dan juga ada pilihan untuk download dan delete tentunya. Ya, oke, contohnya di sini saya akan melihat file project mgrtjs ini. Saya klik di preview project ini. Dia akan otomatis membuka tab baru di browser Anda dan tunggu hingga si Cloud selesai memproses modelnya. Oke, setelah Cloud selesai memproses model dari file yang kita pilih untuk di preview, Cloud akan menampilkan modelnya secara keseluruhan di semua lantai, di semua elemennya. Untuk mengetahui daftar lantai dari model project ini, kita bisa lihat, arahkan mouse-nya ke sini. Ya, ke icon yang atas ada zona 1, lantai atap, lantai 2, lantai 1, GF, dan SB. Jadi si Cloud-nya bisa membaca daftar lantai berdasarkan dari floor setting yang di-upload. Ya. Kemudian di bagian bawahnya ada elemennya, elemen listnya. Jadi elemen apa saja yang ada di dalam model yang ditampilkan ini, mulai dari axis, kolom, wall, hingga custom elemen. Oke, kemudian di bagian bawah ada expression. Expression ini untuk menunjukkan berapa sih quantity dari entity yang kita pilih dan perhitungannya jika diperlukan. Oke, contoh misalkan saya akan mengklik file ini, di sini akan muncul ekspresinya ya, untuk volumenya berapa, volume galiannya berapa, panjangnya berapa, luas sectionnya berapa. Itu bagian expression. Oke, di sini juga ada beberapa tombol lainnya. Tombol home, dia akan membuat tampilan modelnya seperti fit to screen ya. Kemudian ada juga tombol zoom ya. Kemudian ada tombol untuk mengukur. Jadi kita juga bisa gunakan untuk mengukur. Misalkan saya mau mengukur dari sini ke sini berapa ya. Kemudian ada juga tampilan section, di mana di sini kita bisa memilih sectionnya. Misalkan saya mau melihat dari arah sininya saja. Oke, ini adalah potongan dari arah sini ke arah dalam, bisa menggunakan fungsi section ini. Yang paling kanan adalah fungsi markup, di mana di fungsi markup ini Anda bisa menandai model yang ada di depan Anda ini, ya, bisa Anda tandai, Anda kasih lingkaran, Anda kasih kotak, garis, dikasih tulisan, diwarnain, dan Anda klik OK di sini. Nanti akan masuk ke dalam model tersebut. Berikutnya di sebelah pojok
kanannya ada tampilan dynamic view-nya. Di sini kita bisa melihat tampilannya berdasarkan ini ya. Misalnya tampak samping, kemudian kita bisa geser-geser, seperti ini ya. Bisa di dynamic view seperti layaknya 3D orbit di CAD ataupun di CAD sendiri ya. Kita bisa balikkan lagi ke home. Kemudian di bagian atas ada report. Nah, report ini adalah apabila si user yang mengupload file ini ke dalam cloud sebelum mengupload sudah melakukan calculate terlebih dahulu, maka rekapan kuantitinya juga akan muncul di cloud ini ya. Akan melakukan rekap terhadap semua elemen yang ada di sini, mulai dari kolom hingga custom element. Ya, tampilan rekap quantity di sini sama seperti tampilan yang ada di bagian report, bukan view quantity by kategori. Ya. Oke, kita klik back untuk kembali ke model. Di bagian kanan, di sidebar sebelah kanan ada pilihan atributnya, atribut editornya, seperti halnya atribut editor di THSDRB atau di TMA-nya. Kemudian di bagian bawah ada bagian komen. Jadi nanti kalau ada user yang memberikan komentar akan model ini, nanti notifikasinya akan muncul di komen ini. Saya akan mencontohkan bagaimana memberikan komentar di model yang ditampilkan dan bagaimana agar si user yang mengupload model ini dapat mendapatkan notifikasinya. Oke, contoh di layar ini adalah suatu proyek yang di-share oleh user lain dan di-share kepada saya. Dan saya akan mengecek model ini dan akan memberikan komentar akan model ini. Ya, saya akan klik tombol icon markup ini, kemudian saya contoh kasih revision cloud di area ini. Ya, kemudian saya klik OK. Di sini akan saya kasih keterangan bahwa bagian ini benar. Ya, kemudian saya klik OK. Nah, di sini ada notifikasinya create comment succeed. Ya, pada saat yang bersamaan di user yang mengupload model tersebut pada saat mereka masuk ke dalam Kubicos Cloud, mereka akan dapat memperhatikan bahwa di pojok kanan atasnya di icon loncengnya ada tanda merahnya. Ini artinya ada notifikasi baru. Mereka akan klik di situ. Mereka lihat notifikasi baru apa ini. Oh, ini sini ada user ini membuat sebuah komen bagian itu kurang benar. Kita klik 2 kali di bagian komentar ini, akan terbuka tab baru di browser si user tersebut dan akan membuka model mana yang dikomentari oleh si user tersebut. Oh, model dari project ini. Kemudian dia akan menuju ke bagian komen untuk melihat bagian mana yang dikomentari. Ya, oke, contohnya di sini adalah bagian itu kurang benar. Oke. Bisa klik, oh ternyata bagian sayap yang sebelah kanan ini dikomentari kurang benar ya. Oke, di sini dia bisa kasih reply juga ke komentar ini. Misalkan di sini baik akan saya perbaiki. Dia klik OK. Dia dalam hal ini adalah mereplay dari komen yang dibuat si user tersebut. Kembali ke sisi user yang pertama kali memberi komen ini, pada saat dia masuk ke dalam Kubicos Cloud-nya, dia juga sama akan mendapatkan notifikasi tanda bulatan merah di ikon lonceng ini. Dia klik, dia akan menemukan komentar yang direply oleh si upload. Dan ini dari si user yang uploadnya, dia mereply baik akan saya perbaiki. Oke, di bagian action ini setelah sebelumnya kita melihat preview project, kemudian ada juga share. Nah, di bagian share ini kita bisa memilih apakah kita mau men-share file ini dengan college. College itu berarti rekan dalam satu master account atau outsider dengan rekan di luar master account kita. Oke, saya contohkan, saya mau share with college berarti dengan rekan sesama single user di dalam satu master account. Nah, di sini dalam satu master account ini ada user lain yang namanya mail. Ini saya tinggal klik add. Dia akan muncul di list selected, kita klik OK. Oke, ada notifikasinya, share succeed. Oke, kita lihat di login dari si single user tersebut. Contohnya saya di sini. Oke, saya akan login sebagai si single user yang saya share tadi, mail itu. Oke, nah di sini akan ada notifikasinya, receive file tadi yang di-share oleh si single user tadi. Barusan saya tunjukkan mengenai share with college, kemudian saya akan share with outsider. Set outsider ini saya akan mengirim file ini ke user lain yang tidak satu master account. Pertama, tentukan berapa lama link ini akan berlaku. Apakah cukup 1 hari saja, barangkali seminggu, atau barangkali sebulan. Oke, misalkan 1 hari. Kemudian share permission-nya. Apakah hanya untuk dilihat saja modelnya tanpa bisa di-download, atau bisa dilihat dan di-download juga. Pilih, kemudian saya pilih salah satu. Oke, kemudian klik create link and verification code ini.
tunggu hingga kodenya tergenerate sampai ada notifikasi succeed to create a link ya. Kemudian kita pilih lagi copy link and verification code, di mana nah ada notifikasinya the link is successfully copied, you can share your project now. Dia akan mengcopy link dan verification code-nya. Nah, ini bisa kita share ke outsider itu baik menggunakan WhatsApp misalnya, atau pakai email, atau pakai media lainnya. Dia akan membuka link ini di browser internetnya. Contoh saya akan buka di browser internetnya ya, seperti ini. Buka browsernya. Jadi ini contohnya misalkan ini si outsider yang menerima link itu, dia tinggal copy dan paste link tersebut di browser internetnya. Contoh saya paste di Microsoft Edge ini. Jangan dulu di enter. Di sini kan ada set link, kemudian ada verification code-nya. Saya bagian ini, ingat passwordnya 34JQ. Enter. Masukkan verification code-nya 34JQ. Saya klik OK. Dulu. Nah, sama seperti sering tadi, di sini akan muncul apakah mau dilihat, di-download atau dihapus. Kemudian share space. Di bagian share space ini Anda akan dapat menemukan file yang di-share oleh user Anda dalam satu perusahaan. Oke. Contoh di sini saya sudah dapat notifikasi bahwa saya menerima file model Gaharu dari user lain. Oke, di sini saya klik notifikasi icon lonceng ini. Oke, di sini akan ada notifikasinya, diterima file Gaharu THS yang di-share oleh user ini. Saya klik 2 kali, kita akan menerima file ini. Ya, file dengan nama gaharu.ths ini. Nah, selanjutnya kita akan memutuskan apakah kita akan melihat file ini download ke lokal PC kita atau tidak perlulah, kita hapus saja. Itu bisa Anda pilih ya. Yang berikutnya adalah outside collaboration. Nah, di bagian outside collaboration ini kita bisa melihat daftar file yang dikirimkan oleh user yang tidak satu master account dengan kita ya. Jadi kita punya master account, ada beberapa single usernya, tapi file ini berasal dari luar perusahaan misalnya. Nah, file itu akan muncul di bagian outside collaboration ini. Ingat pada waktu kita men-share file itu kan ada pilihannya ya, bisa sehari, 1 minggu, atau 30 hari. Nah, di sini akan ada masa berlakunya juga. Contoh di file ini, file JKBX-THS ini, tanggal di-share-nya adalah tanggal sekian dan masa berlakunya. Jadi sudah 5 hari ya semenjak di-share pertama kali, ini masa berlakunya sisanya masih 25 hari berapa jam sekian. Oke, ukuran file sekian. Itu saja, ada actionnya bisa kita lihat, kita download atau kita hapus. Terakhir adalah personal management ini, bagian yang hanya bisa dibuka menggunakan login dari master account. Dimana di personal management ini kita bisa menambahkan employee ya. Di sini misalkan ini kan baru 2 ya, antara supervisor dan salah satu user lainnya. Kita bisa tambahkan employee di sini, kita bisa hapus di sini, kemudian kita bisa mengatur apakah user tersebut bisa mengirim file ini keluar perusahaan atau tidak. Dan kita juga bisa mengalokasikan kuotanya. Dari kuota 20 GB space cloud ini, berapa yang mau dialokasikan ke masing-masing user. Oke, terakhir di icon avatar ini Anda akan bisa melihat Anda login sebagai apa, kemudian sisa kuota Anda dan maksimal kuotanya berapa. Jadi seperti saya sampaikan di video sebelumnya, setiap master account yang memiliki akses ke Cloudon ini diberikan kapasitas 20 GB masing-masing free, gratis. Namun saat ini belum ada informasi lebih lanjut apakah apabila user atau company pengen menambah kapasitas cloud-nya lebih dari 20 GB itu bisa atau tidak. Ya, dan informasinya adalah penyimpanan cloud ini sendiri cukup secure dan menggunakan layanan dari Alibaba Cloud. Oke, itu semua penjelasan saya mengenai Kubicos Cloud. Sekian video saya untuk kali ini. Klik like jika Anda merasa video ini berguna untuk Anda. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi untuk video saya selanjutnya. Terima kasih.